Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di live event Kumpul Akbar untuk Perubahan. Pemirsa, kami akan membahas terkait dengan jalannya acara yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari ini dan sudah berangsur relawan serta simpatisan meninggalkan Jakarta International Stadium. Setelah mereka berada di Jakarta International Stadium, bahkan ada yang sudah menginap sejak semalam untuk menyampaikan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar. Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khairul Umam. Selamat siang, Mas Umam. Selamat siang, Mbak Eva. Iya, Mas Umam, melihat kampanye Akbar, Kumpul Akbar, Anies dan Muhaimin hari ini di Jakarta International Stadium, apakah antusiasme masyarakat ini membuktikan jika mereka betul-betul membutuhkan perubahan? Ya, apa yang terjadi hari ini, di mana Kumpul Akbar yang kemudian menyuarakan suara perubahan yang menjadi representasi kekuatan 01 betul-betul menunjukkan sebuah kekuatan yang sangat solid dan bagaimana kemudian JIS dengan skala yang sedemikian besar dipadati sekian banyak masyarakat dan menunjukkan antusiasme sangat luar biasa. Dan hal ini tentu menjadi sebuah pembuktian dari masing-masing kubu, terutama di kubu 01 Anies Muhaimin yang dimotori oleh 3 partai besar, dalam konteks ini adalah Nasdem, PKB dan juga PKS, mencoba untuk menghadirkan perlawanan yang sangat sengit terhadap dominasi kekuatan yang selama ini dianggap sebagai elemen dari pro keberlanjutan. Maka kalau misal kemudian kita ukur dari skala kekuatan, kemudian amplifikasi narasi dan lain sebagainya, memang wajar kalau misal kemudian per hari ini kubu 01 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar mampu melakukan perlawanan yang lebih intens terhadap misalnya kubu 02, sehingga kemudian kalau misal muncul harapan terjadinya putaran kedua Pilpres, maka besar kemungkinan kubu 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mampu masuk di putaran kedua untuk berhadapan dengan kubu 02, dalam konteks ini adalah Prabowo Gibran. Nah, secara umum memang ini menjadi sebuah indikator yang cukup positif bagi upaya konsolidasi kekuatan di kubu 01, dan apa yang terjadi di JIS hari ini adalah sebuah unjuk kekuatan, show of force, yang menunjukkan bahwa infrastruktur pemenangan di kubu 01 sudah siap untuk masuk dalam pertempuran. Dalam konteks ini adalah pencoblosan di tanggal 14 Februari yang akan datang. Oleh karena itu, tentu situasi saat ini akan menghadirkan spirit yang positif, terutama bagi sel-sel kekuatan di daerah, bagi infrastruktur pemenangan di daerah, bagi tim pemenangan, termasuk tentu jaringan saksi yang sudah dipersiapkan untuk bukan hanya mengumpulkan suara, tetapi juga mengamankan suara yang sudah dilakukan nanti pada 14 Februari untuk kemudian dikawal sedemikian rupa dalam proses rekapitulasi di KPU di semua tingkatan, dari kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai kemudian nanti ke tingkat pusat, untuk kemudian nanti akan kita hadirkan, kita uji bersama seberapa solid, seberapa kuat infrastruktur pemenangan itu bisa berjalan secara efektif. Tetapi sekali lagi Mbak Eva, bahwa ajang show of force yang sangat spektakuler hari ini di JIS memberikan pesan yang sangat luar biasa terhadap soliditas di kubu 01, bahwa mereka kubu 01 dan infrastruktur pemenangannya sudah siap untuk melakukan pertempuran yang sesungguhnya bukan hanya memobilisasi, tetapi juga kemudian memastikan bahwa basis pemilih loyalnya siap untuk memberikan suara di bilik suara 14 Februari nanti. Dan dari bilik suara kecil itu juga akan lahir sebuah aspirasi kekuatan, aspirasi perubahan yang akan disuarakan di pemilu yang akan datang. Demikian Mbak Eva. Iya, jadi Kumpul Akbar untuk Perubahan ini merupakan wujud kekuatan dan juga soliditas, kekuatan dukungan ya untuk paslon nomor urut 1. Apakah ini artinya akan inline dengan nanti partisipasi pemilih, bagaimana pemilih bisa mengumpulkan suara
bisa menyampaikan suara dan juga menjaga, mengamankan suara pada 14 Februari 2024? Ya, sekali lagi momentum perubahan dalam konteks ini ketika kemudian acara spektakuler yang dilakukan di JIS ini tentu bukan sekedar untuk memobilisasi basis kekuatan pemilih loyal dari masing-masing capres, cawapres dalam konteks ini adalah dari capres Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Tetapi sekali lagi tadi yang disampaikan bahwa acara di JIS hari ini adalah sebuah momentum penting untuk menyampaikan pesan bahwa infrastruktur pemenangan itu betul-betul siap untuk dijalankan secara efektif. Maka yang terjadi tentu semua mata yang memiliki dukungan yang sama, memiliki visi kebangsaan yang sama, memiliki semangat yang sama, tentu akan memberikan sebuah dukungan yang solid dan tentu dukungan solid akan diwujudkan dalam kerja-kerja real di 14 Februari nanti. Mulai dari memastikan masing-masing pemilih loyal mereka bersiap untuk masuk ke TPS, masuk ke wilayah-wilayah yang selama ini barangkali belum terjangkau, untuk kemudian digarap sedemikian rupa, kemudian mereka hadir di TPS, memastikan mereka mencoblos, dan pasca pencoblosan mau dan siap untuk mengawal proses rekapitulasi tadi. Maka kemudian setiap event besar, kampanye akbar, itu betul-betul memiliki fungsi, setidaknya dua fungsi. Pertama, memberikan upaya mobilisasi kekuatan, dan mobilisasi kekuatan itu tentu diharapkan kemudian bisa menghadirkan sebuah efek elektoral di detik-detik terakhir ini, tetapi di saat yang sama juga memberikan pesan moral politik terkait dengan soliditas dan kesiapan infrastruktur pemenangannya. Maka ketika kemudian di JIS hari ini mampu menghadirkan sekian banyak masyarakat, sekian banyak pendukung, maka ini adalah sebuah pesan moral yang sangat luar biasa bagi para pendukung 01, bahwa mereka betul-betul siap untuk melakukan proses pemenangan sekaligus dalam konteks pertarungan di 2024 ini mencoba untuk menghadirkan perlawanan yang sangat luar biasa, terutama terhadap kubu 02 misalnya, yang secara elektabilitas relatif lebih terkonsolidasi per hari ini. Maka kalau misal kemudian ini bisa dilakukan infiltrasi dan juga penetrasi secara ekstensif, secara intens di akar rumput, maka kemudian apa yang terjadi, apa yang disampaikan oleh Capres 01 tadi, Mas Anies Rashid Baswedan, bahwa 14 Februari diharapkan bisa menghadirkan sebuah gerakan perubahan, hari perubahan yang kemudian bisa menjadikan proses itu, momentum itu sebagai sebuah momentum kebangkitan bagi hadirnya aspirasi yang diwakili oleh 01. Maka sekali lagi di level ini adalah sebuah momentum besar dan harus dikawal secara terus-menerus, bukan hanya kubu 01, kubu 02 juga tentu hari ini, siang ini juga melakukan konsolidasi, show of force, kekuatan yang sama, dan kemudian di saat yang sama kubu 03 juga melakukan aksi yang sama, bahkan dilakukan di Solo, dan kita tahu sendiri, Solo sendiri adalah sebuah basis kekuatan dari keluarga Pak Jokowi, dan kubu 03 Ganjar Mahfud melakukan aksi konsolidasi kekuatannya di Solo, dan itu adalah sebuah pesan politik yang sangat kuat bahwa mereka melakukan perlawanan secara sengit di basis kekuatan inti dari Pak Jokowi yang dianggap melakukan atau memberikan backup terhadap kekuatan kubu di 02. Maka semua ini akan menjadi sebuah momentum konsolidasi kekuatan yang sangat luar biasa, dan akan kita uji bersama, Mbak Eva, apakah kemudian soliditas itu akan betul-betul mampu bertahan dan mengalir secara real menjadi surat-surat suara yang tercoblos di TPS-TPS nanti, dan tentu infrastruktur pemenangan harus bekerja secara optimal. Dan apa yang terjadi di JIS hari ini adalah sebuah komitmen serius, komitmen moral yang kemudian harus diterjemahkan oleh tim sukses masing-masing, termasuk kubu 02 hari ini, siang ini di GBK, termasuk yang ada di Solo dan juga Semarang, untuk memastikan bahwa tim sukses mereka betul-betul mampu bekerja secara efektif untuk melakukan yang terbaik. Apakah kemudian betul akan
quote by quote tunduk pada satu putaran ataukah mampu gelandang untuk bermain secara lebih panjang dalam zona permainan yang lebih luas, yaitu masuk di putaran kedua nanti. Kita akan uji, Mbak Eva, seberapa efektif masing-masing yang ada. Artinya kampanye pamungkas ini punya efek elektoral dan juga soliditas. Apakah ini akan bisa bertahan, Mas Umam? Terujinya nanti ya, 14 Februari, tetapi kita akan bahas lagi bagaimana mempertahankan efek elektoral dan soliditas ini. Tetaplah bersama kami di live event Kumpul Akbar untuk Perubahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.